Selamat sore, Ibu Ega Dioni sebagai dosen pengajar. Jadi di sini saya akan mempresentasikan retensi seller di marketplace. Temanya itu yang dipilih oleh kelompok kami. Jadi singkat saja karena waktunya hanya 6 menit. Nah, jadi yang pertama, e-commerce di Indonesia berkembang sangat pesat dan banyak UMKM mulai beralih ke jualan online karena lebih murah dan jangkauannya luas. Tapi seller juga punya tantangan, yaitu persaingan yang ketat, biaya platform, dan tuntutan pelayanan cepat. Nah, dari situ muncullah pertanyaan, faktor apa sih yang membuat seller ini tetap bertahan? Jadi untuk menjawabnya, kami pakai pendekatan business intelligence. Data dikumpulkan, diolah, lalu dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, data yang kami pakai adalah data sekunder dari jurnal analisis sistem penjualan dan CRM pada aplikasi Shopee. Jadi datanya mencakup demografi responden, persepsi terhadap sistem penjualan, CRM, fitur aplikasi, dan loyalitas pengguna. Alur BI-nya sendiri mulai dari ETL, lalu masuk ke data warehouse, dianalisis lewat OLAP, sampai jadi laporan dan dashboard. Nah, sekarang hasil kami jelaskan dua komponen. Maksudnya saya jelaskan dua komponen BI lewat kerangka IPO. Jadi komponen pertama itu ETL. Inputnya data mentah dari jurnal, kuesioner, dan persepsi pengguna Shopee. Prosesnya ekstrak data dari jurnal, transform dengan mengelompokkan per indikator seperti kemudahan, keamanan, dan CRM, lalu load ke data warehouse. Outputnya dataset terintegrasi yang siap dianalisis. Nah, result IPO Data Warehouse. Jadi komponen kedua data warehouse, eh inputnya dataset bersih hasil ETL tadi, prosesnya menyimpan ke tabel fakta, yaitu fakta retensi seller dan tabel dimensi yang meliputi dimensi pengguna, fitur Shopee, CRM, sistem penjualan, dan waktu. Nah, outputnya pusat data yang siap dipakai untuk OLAP, laporan, dan dashboard. Nah, selanjutnya, dari analisis ini ada 5 faktor utama yang membuat seller betah. Jadi, eh, kemudahan aplikasi, keamanan transaksi, lalu beragamnya metode pembayaran, fitur promosi, dan CRM yang efektif. Lalu, dengan pendekatan BI, perusahaan bisa identifikasi kebutuhan seller lebih cepat. Jadi keputusan itu nggak lagi cuman berdasarkan asumsi, tapi pakai data yang nyata. Lalu, oh, maaf, saya lupa untuk kendala, kendala dalam mengerjakan ini mungkin lebih ke kendala kelompok karena kami eh, untuk menyisihkan waktunya berbeda-beda ya Bu, jadinya membuat kami susah untuk bertemu yang untuk janjian gitu. Lebih ke situ sih Bu sebenarnya gitu. Lalu intinya jadi rekomendasinya platform perlu terus mengembangkan fitur penjualan, meningkatkan layanan seller support, memperkuat program CRM ini, dan memantau dashboard BI secara rutin supaya masalah bisa dideteksi dari awal. Jadi intinya pendekatan berbasis data jauh lebih efektif untuk menjaga retensi seller. Jadi sekian
presentasi yang didasarkan oleh kerja kelompok kami dari kelompok 4. Terima kasih.